Nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menempati elektabilitas tertinggi dalam berbagai survei untuk pemilihan gubernur mendatang. Tak tanggung-tanggung, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang sudah menjabat selama 4 tahun lebih ini unggul dibandingkan nama-nama tenar seperti Ketua DPD Partai Gerindra Sudaryono, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun, serta Bupati Kendal Diko Ganinduto. Sementara nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, belum menunjukkan elektabilitas yang signifikan. Padahal Kaisang sudah lama belusukan ke Jawa Tengah dan kota-kota lainnya untuk mempersiapkan maju dalam kontestasi pilkada serentak. Tapi partai politik dan koalisilah yang menentukan siapa yang akan diusung dan bisa memperoleh elektabilitas maksimal. Politik dinamis bisa saja membalikkan angka-angka yang sudah dirilis lembaga survei. Tinggal bagaimana calon bisa mendekati kekuasaan dan didukung penuh. Tim TV One mengabarkan. Ya, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini juga ikut merespon soal wacana Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Ganjar menyebut bahwa Kaisang punya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Bahkan Kaisang juga menjadi ketua umum di partai tersebut. Nah, nantinya partai yang akan menentukan langkah Kaisang dalam pilkada. Nah, sebelumnya Kaisang memberi sinyal bahwa ia akan maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Namun ia belum memutuskan apakah maju sebagai bakal calon gubernur atau calon wakil gubernur. Kalau soal Kaisang Pak yang katanya akan maju di Pilkada Jateng, Pak, ada komentar? Ya, saya kira dia punya partai, dia ketua partai, pasti partainya yang akan menentukan. Oh. Pak, kalau kita rendah cuma ini segini. Baik, kita akan bahas mengenai hal ini pemirsa. Apakah kemudian Kaisang Pangarep ini akan maju sebagai salah satu bakal calon, entah itu bakal calon gubernur atau bakal calon wakil gubernur di kandang PDIP di Jawa Tengah yang kemudian juga menjadi pertaruhan bagi PDIP. Nah, sudah hadir bersama kami dalam studio ada Bang Pangi Syarwi Caniago selaku analis politik dari Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi Bang Pangi. Selamat pagi. Dan melalui sambungan Zoom kita sudah hadirkan ada dua narasumber, ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDIP, dan juga Mbak Sheryl Tanzil, politikus juru bicara dari PSI. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Seno dan Mbak Sheryl. Selamat pagi. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Baik, saya ingin ke Mbak Sheryl dulu. Mbak Sheryl, ini yang terbaru adalah Nasdem memberikan dukungannya untuk Kaisang Pangarep nih, untuk bisa maju di Jawa Tengah catatannya. Tapi masih ada catatan di situ adalah Kaisang ini disebut sebagai bibit probabilitasnya ada gitu untuk maju. Tapi belum jelas juga maju sebagai cagup atau cawagup. Sebenarnya seperti apa kemudian langkahnya dari PSI ini untuk Kaisang Pangarep? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sudah bergulir wacana sekitar 1-2 bulan belakangan ini ya. Dan dari PSI hingga saat ini kami belum pernah menyatakan bahwa akan maju di daerah mana, sebagai apa, dan apakah memang akan ikut serta dalam kontestasi pilkada ketum kami. Tapi yang jelas beginilah, kami sangat mengapresiasi karena justru banyak partai-partai yang melirik sosok ketum kami ya Mas Kaisang. Misalnya dari Golkar, ketika kami bertandang ke Golkar, mereka sudah menyodorkan nama yaitu untuk calon wakil gubernur kalau Kaisang mau maju di DKI. Lalu PKS, Presiden PKS menyatakan siap mendukung jika Mas Kaisang maju di Jawa Tengah. Dan terakhir adalah Nasdem seperti yang tadi Mas katakan. Intinya kami apresiasi ya, tapi memang kami masih mencoba melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan dan akar rumput masih cair. Masih ada sekitar 1 bulan lah untuk menentukan langkah kami. Kami belum bisa memutuskan ya. Tapi yang jelas begini, kami melihat bahwa Jawa Tengah ini berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik di Indonesia. Salah satunya adalah Pak Jokowi misalnya ya, yang sudah 2 periode memimpin Indonesia sebagai presiden. Dari sini kita melihat bahwa pemilih di Jawa Tengah merupakan pemilih yang kritis dan mereka pintar. Jadi ketika survei Mas Kaisang di Jawa Tengah yang terakhir misalnya dari LSI menyatakan siapapun yang berpasangan dengan Mas Kaisang itu sangat tinggi probabilitas elektabilitasnya, kami sangat merasa terhormat ya sebagai sebuah partai muda dan juga ketum kami boleh dibilang adalah darah segar begitu untuk politik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa memang masyarakat menginginkan hadirnya sosok game changer dan itu ada dalam sosok Mas Kaisang Pangarep.
Ya, Mbak Sheryl, kalau misalnya andaikan sudah ditentukan pilihannya antara Jawa Tengah atau Jakarta, artinya hitung-hitungannya lebih fokus kepada apa? Elektabilitaskah menurut survei-survei yang sudah ada, atau dengan siapa koalisi itu akan bersama-sama? Dalam pemilu itu kan ada beberapa faktor penentu untuk sebuah keputusan akan maju di daerah mana dan juga untuk menentukan faktor kemenangan ya. Tentunya kita akan melihat pada data saintifik yaitu data survei. Saat ini memang survei paling tingginya itu adalah di Jateng. Di DKI sendiri ini masih ada waktu sekitar 1 bulan ya. Kemarin saya ikut dalam launching survei indikator untuk probabilitas yang tidak menjawab itu kan masih sekitar 20% begitu. Jadi sebenarnya baik Jawa Tengah maupun DKI ini masih ada waktu sebulan lah, survei ini kan masih naik turun. Tapi selain melihat hasil survei, tentunya memang betul kata Mbak tadi, kita akan melihat partai-partai mana yang akan mau mengusung, karena itu sesuai dengan undang-undang ya, perlu sekian persen dari kursi yang ada di DPRD yang mau mengusung. Di DKI kami punya 8 kursi, di Jateng meskipun kami punya 2 kursi, tapi bagaimanapun juga Kim merupakan sebuah kekuatan ya. Dan kami akan tegak lurus dengan Kim, kita akan berkonsolidasi di dalam, karena pada hakikatnya ketika kita mau mendukung bagaimana nanti pemerintahan Prabowo Gibran, kita perlu memilih sosok-sosok figur-figur kepala daerah yang akan inline dalam menjalankan program pusat supaya ada percepatan dalam menjalankan program pusat, karena kita tahu saat ini di beberapa daerah ketika misalnya ada ego sentris dari dari kepala daerah yang ternyata partainya mungkin tidak mendukung pusat, itu akan sangat sulit untuk menjalankan program-program di daerah tersebut. Baik, kalau bicara Jawa Tengah, tentu tidak afdol kalau kita bicara mengenai PDIP yang selama ini juga sudah menguasai Jawa Tengah. Tentu saya akan tergelitik kalau saya di PDIP kalau melihat narasi-narasi yang mengatakan bahwa siapapun dipasangkan dengan Kaisang pasti akan menang di Jawa Tengah. Nah, bagaimana kemudian tanggapan dari PDIP yang sampai saat ini kita belum dengar nih, siapa calon akan diusung oleh PDIP di Jawa Tengah? Karena memang sebelumnya Pak Ganjar Pranowo kan sudah 2 periode tidak bisa maju lagi. Ada tokoh-tokoh lain yang punya kans untuk bisa melawan Kaisang Pangarep, Mas Seno? Ya terima kasih Mas. Jadi pada intinya sebenarnya demokrasi itu kan akan tampak semakin hidup, semakin matang kalau ada banyak opsi dan banyak pilihan. Bahkan menjadi sangat memungkinkan untuk menjadi kondusif apabila ada perbedaan-perbedaan itu dan itu terjadi. Nah, selama ini di dalam praktek pemerintahan yang terjadi di Indonesia tidak pernah ada masalah kok kalau misalnya antara presiden lalu kemudian kepala daerah itu berbeda-beda preferensi politik, pilihan politik itu sesuatu yang biasa saja kok. Dan pembangunan tetap bisa berjalan dengan baik. PDI Perjuangan selama puluhan tahun setelah dikuyok-kuyok demikian parah pada saat reformasi, melahirkan pemimpin dalam suasana perbedaan demokrasi yang biasa saja. Tidak pernah ada upaya kami untuk menyeragamkan semacam itu antara semua daerah di Indonesia harus satu pilihan politik. Sehingga di Jawa Tengah pun akhirnya muncul berbagai pemimpin yang berasal dari bawah, yang itu kemudian diidentikan dengan PDI Perjuangan. Dari pemilu ke pemilu, lahir pemimpin itu dari bawah, dari proses kaderisasi yang panjang, dari tidak ada yang instan di Jawa Tengah, lalu muncullah proses itu, yang memunculkan banyak pemimpin yang dari Jawa Tengah itu tadi, muncul dari rahim kaderisasi yang kita coba lakukan di Jawa Tengah salah satunya. Sehingga dalam melahirkan pemimpin tentu kita tidak berani coba-coba, tidak berani main-main. Ada satu pertanggungjawaban besar dari kami semua di sana, sehingga harus memprosesnya. Nama-nama yang muncul pun dari PDI Perjuangan hingga hari ini, baik secara internal maupun secara survei misalnya, adalah nama-nama yang sangat mumpuni dalam bidangnya masing-masing. Yang paling sering disebut hari ini kan misalnya ada Pak Andika Perkasa, yang ini sangat mumpuni di bidang militer, punya kemampuan untuk mengkonsolidasi kekuatan bicara tentang progresivitas, gitu. Anak-anak muda yang suka melihat cara kepemimpinan beliau pada saat menjadi Panglima TNI. Lalu ada Mas Hendy misalnya, yang ini pernah 2 periode menjadi wali kota Semarang dan sekarang kepala LKPP. Ada Bung Jekek, seorang kepala daerah muda juga, dan banyak beberapa nama yang lain. Tetapi nama-nama itu semua mencerminkan satu hal yang sama, kompetensi dan rekam jejak yang baik. Sehingga nanti pada saat sudah mengerucut di satu nama, kami masih punya waktu untuk mematangkan aspirasi. Saya yakin betul bahwa kalau di survei sekarang nama-nama itu semua muncul, tetapi kan belum ada yang berada di angka aman banget. Tuh, ini ada angka kepastian, ini pasti menang nih, belum ada juga, masih sangat dinamis. Sehingga
Kami yakin kalau Baik. pada saatnya kami sepakat dengan satu nama, mesin politik jalan, kita akan bisa menggerakkan pilkada besok di Jawa Tengah dengan semakin semarak dan penuh pilihan. Saya rasa itu, Mbak Sira. Baik, kalau kita lihat dari posisi kalkulasi yang masih pantau lah saat ini untuk di Jawa Tengah, ini nama-nama siapa saja yang saat ini masih sangat-sangat kuat? Ya sebenarnya dari nama-nama yang santer menjadi perbincangan di ruang publik ya, itu kan nama-nama yang tidak bisa lepas dari 5 nama besar ya. Pertama ada Pak Ahmad Lutfi, kemudian Kaisang, ada Tak Yassin, ada Gus Yusuf ya, kemudian Mbak Atiko. Ini kan nama-nama yang selalu diperbincangkan hari ini. Nah yang kedua adalah dalam konteks ini kan dunia pilkada, kontestasi pilkada di Jawa Tengah ini kan lapangannya ibaratnya tuh setara, equal. Karena tidak ada incumbent, meskipun memang ada Tak Yassin sebagai wakil gubernur. Nah di dalam posisi seperti ini maka elektabilitasnya masih sangat kompetitif dan dinamis. Jadi benar apa kata tadi Mas Seno? Ya, belum ada yang Kuat-kuat banget menonjol gitu ya. leading ya di atas 50% misalnya. Dengan demikian juga ini dinamikanya sangat panjang karena akan ada turbulensinya, ada persoal pasangan. Nah, dan nama-nama ini juga termasuk namanya Kaisang atau Pak Ahmad Lutfi atau Mas Diko, ada Sudaryono. Sudaryono kan kemarin udah maju jadi wakil menteri, ditarik kemungkinan nggak akan tarung di Jawa Tengah. Ya. Kemudian ada Mbak Atiko atau Gus Yusuf dan nama-nama lain. Termasuk mungkin tadi nama Andika, tapi kita Perkasa, belum ya. kelihatan potretnya kemarin Mas Andika yang disampaikan tadi. Nah, cuma ini kan dengan konteks seperti ini, kondisinya sekarang, penuh kehati-hatian betul. Karena positioning karena kompetitif, maka faktor wakil sangat penting juga. Nah, ada juga di elektabilitas partai misalnya, atau calon kandidat. Orang itu nggak cocok sebagai gubernur, cocoknya wakil gitu. Ada juga orang yang dipasangkan ketika dipilih sebagai gubernur, dia nggak cocok karena dia diwakil. Itu bisa terbacanya dari apa? Bisa kebalik-balik jadinya. Jadi positioningnya dia. Pertanyaannya apakah Kaisang itu positioningnya sebagai gubernur atau wakil gubernur? Nah, survei yang kita lihat kemarin itu trennya memang Kaisang lebih cocok sebagai wakil gubernur. Tapi kita nggak tahu tren ke depannya gitu. Nah, PDIP yang kedua adalah PDIP juga biasanya dia tidak terkonsentrasi pada center of kandidat atau figur. Karena mirip dengan PKS di Jawa Barat, kandangnya. Jadi siapapun yang diusung nanti elektabilitasnya naik sendiri. Naik ke atas. Trackingnya bagus ini. Karena apa? Karena dia bertarung dengan mesinnya juga. Mesin politiknya. Jadi dia bicara bukan Parpolnya, berarti persoalan dalam pilkada adalah personalisasi kandidat. Tetapi konteks ini dia sangat level confident bahwa kami nggak terlalu pusing soal figur itu karena kami dianggap punya mesin. Nah yang ketiga adalah tentu Pak Jokowi juga akan mengkalkulasi, menghitung ulang, mencermati. Saya pikir pasti dia akan memutuskan apakah akan betul-betul maju di kandang banteng memasang Kaisang sebagai gubernur atau wakil gubernur, atau kemudian mempercayakan melanjutkan ke Ahmad Lutfi sebagai bagian dari Pak Jokowi juga, termasuk PSI juga mendukung beliau selama ini. Tapi sampai sekarang PSI juga masih bimbang kan, apakah Ahmad Lutfi diteruskan atau ditarik kembali, kemudian dimajukan Kaisang, atau Kaisang apa yang disampaikan Presiden Jokowi mengatakan sama-sama menarik, di DKI menarik, di Jawa Tengah menarik. Tetapi persoalannya di Jawa Tengah tidak semudah itu juga karena akan berhadapan dengan PDIP. Mesin partai di PDIP, partai ID-nya di PDIP kan kita tinggi akan sekali. dalami ya, masih panjang 16% mengenai gitu. nama-nama dari calon itu sendiri dan juga pasang-pasangan dari parpolnya itu akan kami dalami. Usai jeda kami segera kembali.